Bukan di lahir seperti itu. Kalau mau naik apa? Itu seperti apa? Kita berpendapat ini ada yang salah yang benar. Tulis ya, membaca sebenarnya. Memulasan itu oke, saya suka memulasan. Kelas buku itu kalau namanya resensi, review. Ini ada namanya review book on Monday. Jadi setiap minggu, setiap Senin itu siswa maju menyampaikan hasil resensi ulasannya. Di setelah habis acara. Gimana? Jadi kita kalau punya banyak pendapat enak cuma satu boleh. Sekarang kalau saya apa nih yang ini bisa ya. Kalau sama dengan orang Korea orang Cina itu bedanya dalam hal membaca atau apa ya kalau kita ya? Pernah membaca itu nggak? Browsing ketika membaca orang Indonesia dengan Korea di Cina itu Jepang gitu. Pernah nggak? Jadi kalau orang-orang Cina Korea itu rata-rata mereka 7 jam artinya. Iya. Orang India itu juga bagus bacanya. Di tempat saya banyak orang India. Saya juga di perusahaan ya, perusahaan dalam modal asing. Ada orang India, orang Tamil, orang India Sri Lanka, itu pemiliknya orang Sri Lanka. Itu membaca di India. Ya, kita sering membaca juga, membaca WhatsApp, ya, membaca chat dari awal, chat dari, ya juga jarang kan? Ada yang punya email? Yang semua punya email nggak? Harus punya email loh, harus punya email. Iya. Punya Facebook ya? Ya, sebenarnya kita orang Indonesia dengan orang Cina, karena kiblatnya ke sana, bukan ke Eropa lagi. Raksasa dunia sekarang di Cina, Korea. Ya, Indonesia juga sebenarnya punya teman juga. Dia seperti dulu saya pakai bahasa Indonesia. Dengan orang Korea. Dengan orang Korea, kalau sama-sama di ITB, itu malah lulusnya guru orang kita, orang Indonesia. Cuma satu, orang Korea itu tekun apa? Tekun membacanya. Karena kita nggak terlalu biasanya baca biasa aja membaca gitu. Tapi kalau orang saya, aduh 3 pintar aku gitu. IP nilai prestasi multi IPK orang kita nggak salah. Murid saya di Universitas Kebangsaan Malaysia, tidak kalah sama dengan orang Cina Malaysia. Tapi satu kebiasaan membacanya memang luar biasa. Iya, luar biasa. Rata-rata dalam 1 bulan itu teman-teman itu cerita rata-rata itu 1 sampai 2 bulan itu selesai di bulan biasa. Orang kita nggak ada ini kita kasih boro-boro 1 bulan selesai. Yang 500 halaman itu nggak? Males lihatnya ya, males gitu kan? Kalau halaman 160 ya, kalau banyak membaca nggak halaman. Jadi sebenarnya kalau adu yang sekarang itu orang kita juga nggak kalah. Kita cuma ketekunan membacanya yang kurang. Karena kalau membaca di Kompas tentang rencana langit membeli pesawat Boeing itu ternyata 5 orang itu sebagian engineer-nya Boeing itu orang Indonesia. Orang Indonesia yang pindah bekerja dari PT Budayana Indonesia. Kita pindah bekerja di Boeing.
waktu pihak Indonesia, pihak Lion Air rencana membeli pesawat itu ternyata ditemui sama Indonesia yang asalnya bekerja di TI, di Bandara udah ada satu hal yang pindah ke PT Boeing. Jadi bingung para komisaris PT Lion Air yang ditemui ternyata orang Indonesia. Warga negaranya masih orang Indonesia, tapi kerjanya di bagian Boeing. Malah yang head engineer-nya, kepala aviasi itu orang Indonesia. Makanya di zaman Presiden Soeharto itu orang pintar balik salah satunya B.J. Habibie. B.J. Habibie itu adalah salah satu warga kehormatan Jerman di seluruh pulau Indonesia. Dulu membangun pesawat dijadikan negeri dan masih banyak yang tersisa di Jerman itu yang belum pulang ke Indonesia. Saya memang dari segi income pendapatannya lebih besar ya dari Indonesia kan. Program pemerintah orang Indonesia suruh pulang membangun Indonesia. Dan sekarang kebebasan mungkin ya orang Indonesia karir negeri. Salah satunya adalah Putu Betik, ahli perpustakaan Indonesia, itu mengajar di Canberra, 3 dosen di Canberra. Itu salah satu ahli perpustakaan, ahli sekolah informasi perpustakaan. Jadi dosen perpustakaan yang berada orang Indonesia ya. Dr. Betik di Boston gitu ya. Yang kedua itu kemampuan atraksi individu itu apa ya? Perorangan adalah menulis, membaca ya. Kemudian berbicara, menghitung. Jadi namanya literasi sekarang itu literasi membaca, menulis dan berhitung, memorasi. Nah gitu ya. Karena ini apa? Literasi berhitung kita rendah, makanya sekolah itu rapotnya literasi numerasi itu coba soal yang masuknya kan dalam bentuk cerita yang itu harus susah gitu. Daripada 4 tambah 4 kurang 2 itu enggak ibu membeli itu kurang dulu 2 itu bisa berdasarkan kalau membaca itu nggak bisa susah ya. Jadi kemampuan individu dalam membaca, menulis itu ya, bisa memecahkan masalah ya. Berarti kita sedang kehidupan sehari-hari. Literasi yang tinggi, literasi individu membaca itu cara gunanya memecahkan masalah dan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian belanja misalnya harus tahu kita tahu tentang generasi bentuk uang karena misalnya semua bulan literasinya belum generasinya itu berapa harga itu kan literasi generasi dulu. Kemudian juga bisa dikatakan literasi pengetahuan ya, seseorang dengan literasinya bagus berarti memang kemampuan kamu luas. Saya tahu nggak Bollywood itu apa? Industri. India. Asalnya dari mana? Jadi kata Bollywood itu dari mana? Bollywood itu katanya dari mana asalnya? Asalnya itu dari kata Bombay dan jadinya Bollywood. Itu salah satu industri film terbesar di dunia. Ya. Mengikuti nggak kalian? Ada yang suka film India? India. Yang terbaru filmnya Shahrukh kan apa ya? Pecinta film India. Ada yang nggak dipakai? Kalau yang nggak bisa nggak tahu ngikutin film India. Ada yang suka film India?
India. Padahal India Pakistan itu suka perang. Tapi orang India bilang kita akan terjadi perang sesungguhnya karena ada serukan di Pakistan, serukan di India. Gitu. Film terakhir 2003 serukan apa? India dan Pakistan akan terjadi perang. Nah, di sana sarukan dengan India akan terjadi perang. Para India mencintai sarukan. Di sarukan itu dipakai biasa ya. Jadi perang ya kalau kalian cek seperti ini. Film apa? Film action. Pemain Indonesia yang sudah main di Hollywood siapa ya? Kita tuh harus tahu. Nah, kalau yang sudah menulis review, teman-teman perempuan yang di sana mengulas buku itu coba download Goodreads. Jadi Goodreads itu tempat aplikasi kita membaca buku dan mengulas buku, ya, membaca buku, mengulas buku itu namanya Goodreads. Jadi bisa kalian jadikan kelompok, bisa kelas 20 orang, 20 orang baca, ulas seperti itu aplikasi itu. Ya, itu di Goodreads. Oke, baik. Belum selesai buku. Nah, ini aplikasi kita harus tahu literasi dasar. Kita harus kita kuasai tentang literasi dasar. Ada namanya literasi baca tulis, literasi sains, finansial, literasi kebudayaan, literasi digital. Terus kita tidak tahu. Membaca dan menulis berulang literasi yang paling awal dari Bapak itu paling awal dari anak-anak usia tahun TK dan berkait ya literasi itu literasi itu apa? Menggunakan budaya kota matematika sains pengetahuan kemampuan memahami menggunakan kemampuan dengan pikiran pengetahuan mereka memanfaatkannya, kan? Enggak punya uang habis terus. Gimana supaya cukup 1 bulan, gitu kan? Perlukan literasi finansial. Budaya, kan harus mempertahankan budaya, ya. Budaya kita seperti identitas warga yang ada di Indonesia itu seperti apa? Di kita harus tahu dong. Berarti software kita itu
ini menggunakan informasi tersebut dan dapat diakses melalui saya lanjut. Ini adalah 4 pilar literasi digital yang kalian jadi kayak Indonesia itu masih di 50 kan dalam survei dan literasi digital. Indonesia peringkat 111 dari sebelumnya peringkat 115 dulu. Jadi literasi itu. Nah, di kalian yang berkembang multimedia keren ya, dia harus benar. Ada digital macam, tik, ya, ada digital safety, keamanan data pribadi. Pernah ada yang lihat nggak? Pernah hack? Facebooknya itu, ya, WA yang passwordnya ya. OTP dikasihkan ke orang, bablas lah, gitu ya. Tidak perlu namanya literasi digital. Hati-hati gitu ya. Jangan di-share. Atau pengamanan verifikasi 2 langkah gitu ya. Jadi kalau mau masuk itu, walaupun bisa sebenarnya bisa di. Kita tahu juga, pakai Google, berakun, terus belajar juga menakalnya. Tingkat literasi tidak mesti gini ya. Katakan UNESCO itu lembaga tapi suka mensurvei kalau nggak dibayar namanya, tapi suka mensurvei. Survei UNESCO itu dijadikan tolak ukur gitu. Ada negara-negara berkembang, beberapa negara berkembang. Indonesia masih negara berkembang ya. Makanya dari 1.000 orang itu 1 orang aja yang belajar. Sebenarnya nggak seperti itu sebenarnya. Nah, sekarang banyak orang Indonesia sedang membaca belum ukur, banyak bukan cuma 1 orang. Ini apa? 2002 diakui kenapa betul baik ya, masih dan di jagat maya itu netizen Indonesia itu terkenal apa? Nah, komennya itu asal-asalan. Terkenal itu nomor 4 lah, nomor 4 kalau kalian bisa di musik ya, hukum internet dan netizen itu yang sumbang gak ada dasar itu Indonesia ya. Dia saya ngomong gitu ya, tapi gak ada fakta ya. Saya mengikuti, suka nonton Megawati, Megatron di klub apa ya? Oke, Respa, itu pemain di Korea, orang Indonesia ya. Orang asli Asia terbaik di Korea dan orang pertama yang berhijab, pemain voli berhijab di Korea itu Megatron, perempuan asli Timur asal Indonesia sebagai outsider ya. Nah, mengikuti itu voli, dia suka voli ya. Oke, yang suka olahraga voli ya. Jadi kan Megawati itu sebagai idola menambah semangat bermain voli yang bagus, spike Megatron ini luar biasa, gitu kan? Nah, ya sekarang kontraknya berapa? 1 tahun, 1 musim. Kenaikan, ya 202 miliar, ya. Ya, sekarang gajinya dari 160 miliar per bulan, 1,6 miliar dari 202 miliar oleh pemilik klub Respa. Saya kan saingannya Respa Express yang ini bulan-bulan ini paper ya. Nah itu. Tapi kalau kita membaca itu yang kurang tuh. Megawati. Lanjut. Tadi kemarin itu 2013 ya seperti ini. Lanjutkan nanti kita di 2004 di 2004 di 2013 sudah ada produktif lipat dan lanjut 2012. Paradigma belajar
tahu pelajaran bukan ChatGPT, pernah buka nggak? Belum. Jadi kalau saya buat puisi ya, saya cerita nih. Saya diminta membuat puisi subuh-subuh oleh asisten manajer saya. Kalau biar buatkan puisi, hari ini ada lomba pemilih game, nggak bisa puisi juga. Buat aja ChatGPT, buat ChatGPT, tolong buatkan saya puisi, jadi deh, gitu ya. Itu yang positifnya. Gunakan ChatGPT, itu aja sih ya. Tapi nggak bisa semuanya diambil. Saya mencoba menghitung matematika pakai ChatGPT, semua keliru. Jengkel saya, juga gitu. Harus dipikir gitu ya. Ikuti matematika. Nah, coba saya, nggak bisa. Ini berbeda. Oh ini nggak. Berarti ada kelemahan juga. Karena edukasi ya, dapat otomasi. Di negara sekarang otomasi. Di perpus juga begitu. Arahnya di otomasi ya. Satu laptop gitu. Organisasi di mana? Itu pembelajaran kadang-kadang buku dari sumber pasti gitu ya. Ini. Nah ini sekarang berikut ya. Jadi pembelajaran beragam. Kita itu memiliki ada perangkat pelajaran bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dengan peserta didik ya. Yang berkembang dengan tema. Jadi nggak ada guru itu jadi bisa aja disesuaikan dengan kalian gitu ya. Jadi pembelajaran usaha itu untuk seperti itu tidak ya. Itu di Merdeka lebih seperti itu. Oke, Bu. Nah, karakteristiknya kalian tahu ya, ada P5 ya. Jadi kalian banyak kerja belajar di proyek materi esensial, materi yang penting dalam tapi didalami seperti itu. Siswa enggak mana yang kompetensi, mana yang mampu juga sama-sama Merdeka fokus pada materi yang esensial ya. Nilainya yang punya dapat dari mana? Pasar. Seperti itu. Ini keunggulan dalam. Lebih merdeka. Lebih relevan. Lebih luas pada sebuah karena dalam media apa lebih luas lagi tahun 2008 itu keunggulan kurikulum merdeka. Ini pembelajaran sudah terus supaya pengetahuan aja dia benar-benar sebagai kekuatan yang bisa kawan dalam pembelajaran mencari alat media, alat ukur, alat bantu matematika gitu ya. Berkolaborasi. Oke. Peran perpustakaan sekarang jadi terkait ini ya, ini perpustakaan menyiapkan koleksi, kurikulum merdeka. Jadi diharapkan
sebenarnya buku-buku yang berkaitan integrasikan perpustakaan dengan oh ini loh yang ada seperti ini gitu ya belajarnya di perpustakaan ya boleh ya ini mas boleh belajar pustakawannya selalu pustakawan sekolah dia akan membaca nyaring anak-anak SD ya tapi buku yang berbeda itu ya kalau berhasil kita dulu membeli pustakawan selain guru pembimbingnya bisa untuk referensi ini terus gimana ya belum ada nah ini dari karakter. Jadi yang diharapkan dari kekuatan karakter itu apa? Misalnya salah satu kalian mengulas mereview dari buku bacaan nanti perpustakaan sekolah-sekolah itu membuat list daftar buku termasuk isinya dan kita menuliskan hasil bacaan tadi di jurnal dia dibuat dituliskan ulasan kalian. Nah, menuliskan ulasan itu harus benar, bukan mengada-ada ya sesuai yang dibaca ya, tidak ditambah tidak dikurang dengan kata-kata kalian sendiri. Kita ceritakan kembali isi buku bacaan itu diharapkan seperti bisa menguatkan karakter yang didapat apa? Kalau jujur ya menuliskan cerita itu jujur bukan mengada-ada nanti malah punya cerita ini ada malah cerita lain itu makanya ya sesuai dengan buku harus jujur itu salah satu penguatan karakter ya jujur bertanggung jawab karena kita harus dikas misalnya ya 1 minggu atau 3 hari mengulas buku tulis itu masa dikerjakan juga menunjukkan bahwa sifat kalian itu bertanggung jawab dan harus kita sebagai orang Indonesia bertanggung jawab ya identitas kita harus seperti itu ya jawab jujur apalagi diharapkan salah satunya dari daya saing cuma satu aja sudah mengulas 2 buku loh. Ini ulasan yang pertama, ini ulasan yang kedua. Berkompetitif ya, daya saing. Jadi bukunya dalam juga sekali-kali deh buku yang agak novel. Biasanya mengulas buku komik atau buku cerpen, kumpulan cerpen singkat dulu. Pindah ke komik yang 100 halaman. Ini ulas juga, tulis di jurnal. Itu yang mempunyai kain, titik, itu bertanggung jawab. Harapannya seperti itu. Jadi memang budaya literasi membaca, menulis itu memang harapannya memang tindakan karakter pembawaan sifat ya. Sifatnya itu bisa dikatakan saja dari sejak lahir kembang itu buku-buku sesuatu menjadi karakter bertanggung jawab ini ibu-ibu membuat jurnal terus membuat jurnalnya bermacam-macam berdaya saing kompetitif ya garapan seperti jadi jangan cuma diminta satu membahas satu aja buat variasi yang lain. Nah, pikir itu kembalinya ke kita sebenarnya, kembalinya ke kita.
memperluasnya ke kita lagi. Oke, seperti itu. Baik. Literasi karakter ya, mampu kemampuan. Ini memang tujuan secara umum dari pendidikan masyarakat adalah kemampuan berfungsi, kemampuan untuk bermartabat berdasarkan kehidupan bangsa. Jadi secara keseluruhan dari bangsa negara adalah menyatakan bahwa itu berfungsi mengembangkan kemampuan untuk peradaban bangsa. Jadi kita sejajar bermartabat dengan bangsa lain, dan merasa kita bangsa Indonesia yang di bawah, dan merasa kalian minder. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita sama bermartabat di muka bumi. Oke, baik. Jadi karakternya juga luar biasa diperlukan. Jadi bukan mendidik kemaslahan tersebut. Jadi dalam pendidikan tangga maupun pendidikan sekolah, orang tua dulu kita membangun kajian tugas kalau di sekolah tugas guru, tapi kalau di rumah itu juga orang tua barangkali di boarding school tugas orang tua guru gitu kan, kenapa dapat dibentuk kasih salah satu aktivitas kita literasi tercatat dalam diri pesan kita keberhasilan di sekolah maupun jadi yang karakter di sekolah ini terbawa setelah lulus di masyarakat itu akan berbentuk berkaitan apa yang kalian hidup di sekolah itu kami dibawa ke pengalaman hidup di masyarakat bisa didevelop seperti itu harapan dan itu pasti karena saya sudah mengalami seperti itu bukan saya kan sekolah bawaan kita di sekolah sudah dididik bapak ibu guru terjun ke masyarakat bekerja seperti itu harapan seperti itu jadi dan itu nanti lagi-lagi mempengaruhi keberhasilan kebetulan mahasiswa di kelas di sekolah itu gigi, jujur, bertanggung jawab itu pengaruhnya ke kehidupan dari masyarakat yang bekerja jujur enggak, gigi enggak atau bekerja seadanya akan maju jujur kerja atasan semua bertanggung jawab sedikit kerjanya bisa serba bisa itu dicari orang. Kok bisa seperti itu? Karena sekolah waktu sekolah seperti itu yang mengerjakan mengulas buku ini, mengulas buku ini terbiasa dengan mengerjakan ini di pekerjaan. Itu sekali lagi saya katakan ya, kembali ke kita yang memiliki kemampuan sendiri ke kita kembali ke kita. Jadi dari sekarang kalian masih sekolah banyak belajar, banyak berpengalaman dan keluar dari sekolah akan terlihat benar akan terlihat kalian mampu apa tidak, mampu bersaing atau tidak, jujur apa tidak, berkarakter apa tidak, berpikiran kita apa tidak, ya kemampuan karir kalian ini kemampuan dan itu didapat dari sekolah, dibentuk dari sekolah oleh bapak ibu guru, dari orang tua, pengaruhi semuanya. Salah satunya dia membaca menulis literasi dengan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, gitu. Tapi yang jadi tantangan adalah memang literasi kita masih kan justru kita ya masih sekolah terus dia membangun budaya itu membaca, membangun budaya membaca dan menulis. Kalau membaca kan oral ya, kita ada. Ini ya, ini memang
kemampuan lagi, ini kemampuan masukan lagi. Tapi kita jangan pesimis. Saya yakin kalian bisa bersaing, kalian bisa mengangkat, dijadikan satu kebiasaan di dalam membaca menulis literasi ini. Ya, coba kalian harus sering-sering membaca, sering-sering mengikuti perkembangan zaman, jangan tertinggal, jangan tertinggal. Disebut apa ya? Ketinggalan terus apa ya? Ini nggak tahu apa gitu. Nggak hanya ini, tapi nggak tahu juga. Jadi update WhatsApp ya, update YouTube ya, update kalau nggak itu apa? Update juga, update gitu. Tidak bisa kita ada di lingkungan yang biasa-biasa nggak bisa. Ini saya sampaikan, kita nggak bisa buat lingkungan terima. Hanya perlu update. Ya, tapi update kan ada update. Itu dalam berkembang. Nah, ini sekali lagi ingin menekankan bahwa pembentukan karakter itu adalah pembentukan bukan seperti Indonesia lagi sekolah sampai akhirnya nanti lulus. Ini namanya karakter ya. Itu dia kritis, jawab, pakai masyarakat dan itu kolaboratornya kalian dia bisa berubah di mana itu baik. Nah ini sedikit ya antara tempat lagi keluarga dari dia kalau membaca 15 menit enggak membaca 15 menit itu dampaknya besar loh. Kita kalau namanya literasi membaca dan menulis itu tidak bisa kreatif saya minta tapi akan tubuh nanti berproses dia proses ya. Salah satunya dari program kalau di tempat saya juga seperti itu mengatakan harus diadakan dulu bahkan dijadikan jam, ada 1 jam yang literasi 30 menit khusus membaca ya di hari Sabtu membaca ini tujuannya apa? Meningkatkan karakter juga agar sesuai dengan disiplin ya bertanggung jawab berprestasi gitu ya. Baca apa ya? Baca belum? Biar membacanya dan sekolah membaca ya nanti bisa literasi nanti kami namanya sahabat fokus itu yang sering pinjam bisa kerjasama dengan perpustakaan daerah sekolah menang bisa aja penting kalau terjebak mereka itu penting di koridor di halaman di ruangan bukunya bisa aja bisa mengulas jurnal berarti ya mengulas buku jangan dianggap pakai kita ada
murah. Kenapa? Yang murah yang mana Pak? Yang murah itu sekarang bentuknya yang elektronik sih, buku elektronik, buku digital, ada fisiknya, itu lebih murah dari buku. Aku lebih murahnya elektronik gitu ya. Perpustakaan Pak saya kerjasama dengan Ibus.com Borneo. Walaupun di sekolah punya website, tapi dengan keluar data prediknya saya masuk ini, masuk kampus ya, saya masuk tempat kita gerak siswa, tulisan saya masuk ya Pak ya, ini salah satu tenaga konten ya, kita siswa membaca yang ada di cetak begitu. Nah kesimpulannya, apa kesimpulan bahwa pembangunan karakter itu sudah luar biasa dan bisa. Karakter dapat dibentuk dari membaca, literasi, budaya kelas tertanam dalam diri kita, mempengaruhi tingkat keberhasilan baik atau kehidupan di masyarakat. Akhirnya kan sekarang belum. Itu masalah. Pertama adalah keragaman keluarga. Keluarga memang kunci dari sekolah teman, kasar, bawahan. Bagaimana kalian bekerja nanti di masyarakat kalau mau menghormati bawahan? Bisa, kalian bekerja sendiri kan? Di atas sama teman saja, gitu, ya kan? Kalau kerja sendiri, gerakan istirahat sekolah melalui kegiatan kebiasaan ini misalnya membaca, merampung, mengulas, ya. Gerakan yang membaca bisa di sekolah perpustakaan SMA Merapi juga bisa. Nanti kita kerjasama dengan Metro, jadi undang-undang perbukuan, sekarang bukunya banyak murah juga, dia masih bentuknya elektronik. Bangun perpustakaan aja, kan tidak muncul kita karakter siswa sekarang melihat bayang ini ceritanya. Kalau karakternya itu bagus, tingkat otomatis nanti dari caranya juga bagus. Sudah dilakukan kemudian di luar kan seperti itu juga. Budaya literasinya tinggi, ya. Jadi tingkat apa kehidupan pun tidak tinggi. Bagus. Pendapatan menjelang bulan ini kita bisa mengolah karena kita juga memakai kan, itu yang kita sebenarnya dari pembangunan karakter yang kita lakukan karakter dengan perasaannya adalah literasi. Ini memang kalau saya lihat masih banyak literasi membaca masih sebagai slogan gitu. Coba lihat di sekolah ini mereka tulis buku berapa ini gitu, tulis jurnal, tulis opini, ya kan? Kebanyakan siswa masih menerima. Ekspor yang itu iya, kan banyak membaca loh. Puisi, ada suka puisi kan di sini? Nah, puisi itu merangkai kata-kata diksi, gitu ya. Jadi puisi itu bahasa aslinya itu ada bulan, bagai rembulan, dalam hari gitu. Itu diksi namanya. Makin diksinya banyak, puisinya bagus. Iya, terkait angin yang menembus bulan-bulan angin, ya apa? Itu namanya diksi, bahasa diksi. Itu yang bersifat itu
langsung ada suatu hari aku baca buka itu ya. Jadi kalau orang yang baca buku dia langsung kena langsung ya. Baca buku yang bikin membuat kita otomatis ya bisa mendapatkan visi-visi itu. Saya tahu Belakang tahu nggak? Belakang Emiliana kita baca bisa tahu nggak? Atau tahu aja ya? Tahu? Belakang itu kita baca Indonesia tahu? Oh belum, nanti masih deh. Nah, ini Emiliana itu memang kecil, dia namanya diamputasi, dia menulis buku. Bahkan bukunya sudah difilmkan, ya. Jadi setelah menggantikan Najwa Shihab yang merupakan bahasa Indonesia, Golago, bahasa aslinya yang ringan, bahasa penanya Golago. Juga bahasa bisa keliling dunia, keliling dunianya kan di sponsor ini. Ya, kemampuan kelas dijadikan buku itu luar biasa. Kemudian walaupun tangannya cuma satu, pikirannya luar biasa. Itu yang berlaku sebagai kita bahas. Nah, ini ya. Menulis dikit tentang fiksi mini itu apa? Jadi fiksi mini itu apa ada satu ending konflik yang saya tidak bisa nulis. Harapan saya dari berapa hampir 200 ya 200 sekian itu saya harap nanti saya jadikan buku tulisan kalian di hari ini. Kalau buku tulis ya, menulis fiksi mini itu kecil, sederhana, paling mudah. Saya belajar juga di sekolah juga. Nanti ada buku sejak bisa ya. Kelihatan nggak? Nah ini, kan ngomong, saya di PBI itu ngomong.
kondisi apa? Ya, harusnya sekarang ya harus sehat dan harus sering jalan kaki. Yang paling terkenal orang di dunia yang susah jalan kaki itu orang Indonesia. Kan pernah browsing ya, pasti bilang ya. Orang Indonesia itu paling malas jalan kaki. Gitu. Pantas saja banyak penyakitnya. Padahal jalan kaki 30 menit setiap hari itu bisa mengurangi resiko darah tinggi, stroke, dan obesitas. Tapi jalan kaki 30 menit ya, bukan yang harus cepat juga, bukan yang santai juga. 30 menit. Orang di dunia yang paling susah jalan kaki itu Indonesia. Cuma jalan 10 meter, apalagi ada sepeda listrik. Wah, ada sepeda gitu. Ya, jadi saya mengatakan di sini. Yang tahu di sini itu apa? Nah ini bergerak cepat seperti balapan motor. Nah ini saya senang nih di sini. Endingnya nanti balap motor terjatuh bisa di balapan, kita yang pakai kaget-kaget. Iya, gitu ya. Harapkan semua. Nah ini ada cerita balapan motor. Ini kan di bawahnya. Yang tadi. Nah ini terus lagi. Nah, kita membaca di radio kita. Panjang dari kita begitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada 3 jenis cerita fiksi ya. Cerita pendek, ini cerita mini, atau fiksi mini, flash fiction. Ada namanya cerita panjang, pendek, panjang, long short stories. Ada namanya cerita short stories. Ini kan. Nah, fiksi mini kita bisa menentukan karya fiksi yang sangat singkat, bahkan didirikan untuk cerita pendek. Untuk produk umumnya di bawah 100 kata, 100 kata lah, ingat banget. 100 kata sama seperti dia seperti itu. Disesuaikan dengan media, dengan media website, tergantung kita juga. Tapi yang biasanya 100 kata juga boleh. Syaratnya oke. Nah, di sini merujuk ke ide, target, tema, amanat, asli, judul, tokoh, karakter tokoh, satu waktu. Saya nggak terlalu sini di bawahnya saya pertama unsur penting berpikir minimalis. Karena kan bangunan minimalis banyak. Kalau kita berpikir minimalis namanya, kita harus kuat. Setting cerita harus menjadi satu waktu. Misalnya di rumah, di jalan, konfliknya selesai. Jadi konfliknya kayak itu juga. Ya, contoh fiksi bilang kata yang kuat ending kita kebanyakan kita menunjukkan alur ceritanya tepat cerita jangan berkaya-kaya proses kreatif menulis dengan ide karakter tokoh, oke, terus bikin cerita. Nah, nanti pertanyaan dulu ya. Dari semua angkatan di sini, Pak. Unsur cerita dijadikan apa terus seperti ini juga sama sih. Terus ini, berlatih perempuan solehah dikali perempuan solehah beranak 3 pun dan itu bisa ditemukan sebuah paket pokok perempuan ini kan berdarah darah. Terus aku memutuskan membeli rumah itu walaupun kesudahan dengan liburan mau bikin itu ide awalnya. Terus kan nah itu market sekarang di Sapal. Nah ini misalnya Sarah dan Sapal. Nah ini sih ya, lihat gambar ini juga ide cerita tentunya di market semua ide cerita ceritanya yang di bawah coba Sarah dan Sapal. Oke, baca sama-sama. Sarah mendorong Sapal tas kucing ya. Tas itu jatuh, bungkus tusuk sehat,
5 bungkus mie, 2 kaleng-kaleng, dan 3 bungkus cemilan kecil terceceran di lantai. Wajah Sarah yang pucat, hidung masker, dari 2 bulan tidak pulang berangkat. Paling, bayar di market, memunguti makanan dulu. Pulang mata-mata yang berbelanja mengancam besar, dan suara mereka mendukung seperti majikan pada Tuhan. Tapi saat pemilik market itu melindungi dari orang. Sarah kaget, tidak percaya bahwa ini market berbeda. Aku tadi melihat dia bersama anakku, sejuk satpam. Sarah menatapnya. Kedua matanya terakhir, Sarah berlari, tapi satpam mengejar dan mencekam tangannya. Satpam menarik Sarah ke jajaran. Pak Sarah, Sarah meneliti. Bang, lupa sama saya. Rohman, anak ganti saja, pembantulah. Rohman, anak kecil yang Sarah masuk dalam biaya sekolahnya. Tapi itu bukan tahu. Nasibnya ya, saya kan ambil secukupnya. Nah, biar saya yang bayar. Siapa ini seperti itu aja. Namanya seleksi ini. Berikut ada lagi yang keren. Awalnya Mbak, kalau bisa. Ini ada ulang tahun yang keren nih. Bel istirahat berbunyi di kelas 11 IPS. Renata masih duduk di bangkunya. Teman-temannya bergerombol mendekati. Habis sebentar Rina bersenyum menantinya. Sorry, aku udah ngasih kado. Uang jajan aku keburu, aku beli buku. Gak apa-apa, Renata masuk menurut. Sudah dapat pacar ya, Preti menurut. Ya, sudah dapat pacar ya, satu. Renata punya topik kita ngomongin kado. Jantungnya seperti bunyi kereta api. Gimana bunyi kereta api? Itu namanya bahasa diksi. Masa jantung seperti kereta api. Ya? Masa bunyi kereta api ya? Teman-temannya sudah keluar kelas. Tinggal mereka berdua. Jantungnya nggak copot ketika terdengar langkah kaki topik mendekatinya. Renata akan ngabur. Ya, karena bergetar. Aku minta tolong ya, berikan kado ini sama Patty. Dan mereka muncul ternyata topik naksirnya sama Patty, bukan sama Rena. Nah, ini namanya fiksi ini ya. Kalian saya seperti ini, ya. Coba perhatikan. Intinya ini suatu tempat, kejadiannya di suatu tempat. Ya, masih di dalam kelas, ya kan? Itu dia, selesai. Di sini. Ya, saya harap nanti kalian di sini, yang di sini bisa membuat dan segera nanti saya bukukan. Saya bukukan, ya, sebagai salah satu buat perpustakaan simpan. Oke, selanjutnya. Jalan bisa ada. Coba kita baca sama-sama. Rudi dan Yanto dengan kita otak. Di depannya tertulis Lasker HP. Rudi menyeberang jalan satu kali. Jatuh. Rudi dengan langkah seorang bocil. Gaya langkah seorang model. Sekarang Rudi dan Yanto bisa melihat ke dalam HP secara berlangkah. Pucuk merah. Merah tahu nggak? Kayak kemarin bisa ada di dandannya beberapa kebun. Sejak tadi kedua mata mungkin tidak terkejut menatap marah kepada Alek dan belum berbicara apa. Karena Alek memberikan handle naik, handle naik apa? Handle naik apa ya? Mungkin dari mana itu memang romantis gitu ya. Namanya ada handle. Sekarang mau berkata, aku nggak lebar doang kan, mendekati itu bukan masih ada aku yang mungkin yang mereka nanti masih
Aku sedang kajian itu apa ya? Ya, saya istri juga. Bupati Mas sudah mengembang, ya aku dan ngomong sudah mati bu, tiga mobil lewat nanti. Jalan masuk ke rumah. Seorang laki tunjuk berseragam pakai keluar mobil. Sebelum dari tangannya dia sebabkan pergelangan tangannya dari tangan emas. Beberapa laki-laki orang-orang mendekati dan mungkin dia bisa jadi ketua partai dengan mau itu dan dalam keluarga dulu waktu jadi preman di pelabuhan terus kayak abang sekarang ya. Muncul mobil pickup membawa tangan bunga semuanya. Lelaki ketua partai mendekati, tetap satu persatu tangan bunga. Dia berkelok pindah, kemudian berteriak menyerbu. Sembilan tangan bunga itu, datang lagi mobil pickup. Para pengawalan tidak perhatian juga. Mobil pickup dengan tangan bunga tersebut, dia semakin marah, baru menghampiri pickup. Para pengawal yang berhasil memberikan tanpa dengan bicara tangan bunga tersebut dia lakukan. Saya silakan, buang mayatnya ke sini, buang mayatnya di sini. Dia mengaku, dia mau seperti sini. Peninggalan rumah duka, mereka tidak akan pernah berhasil menemukan dagang. Dia perempuan bernama Bupati itu. Aku lega sudah menunaikan wasiat yaitu mengirimkan 10 karangan bunga ke Indonesia. Romantis juga cara ayat yang berkata semoga mereka berbahagia di surga. Ya seperti itu. Ya, dari belum mata juga. Nanti saya tulis ulang ya. Buat aja, seperti itu namanya fiksi. Nah, kalau mau melihat kaget-kaget, dia akhirkan mati. Peristiwa itu tetap di ruang kelas. Dari sekarang berhenti di kelas 11 mereka masuk itu tidak teman-temannya bergerombol ya. Habis switch acting Rena, sorry aku nggak ngasih kado, mau jaga dulu beli buku apa-apa dan terbangkit menurut saya. Segera dapat kata ya, berarti menunjuk ke belakang. Nah, Renata menarik topik sudah membuat kado dan kita seperti bunyi mereka oke. Teman-temannya sudah keluar kelas, tinggal mereka berdua dan kemudian dari topik kemudian adalah langkah si topik mendekatinya. Renata, topik kado ya, Renata berkata, aku minta tolong ya, berikan pada teman mereka. Nah, mereka betul-betul jongkok.
sebenarnya Renata pengen kado buat dia, tapi ya, apa? Saya buat. Tapi ini sortir juga ya, ada dua. Saya sortir yang layak diberikan buat aja.
si Budi makan pagi ternyata udah minum. Minggu makan pagi ternyata hari Minggu kan minggu. Libur, kira semua orang libur beruang makan. Dua saja menoleh, satu saja menoleh. Ternyata hari Minggu bukan hari Senin. Karena